Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Nusanugi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan sekalian terkait dengan adanya audiensi honorer dengan pemerintah, tentunya terkait membahas perihal untuk penyelesaian ataupun pengangkatan honorer menjadi ASN. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja informasi mengenai audiensi forum honorer dengan pemerintah yang kita dapatkan di sini, yang kita kutip informasinya dari media gpnn.com, itu menginformasikan bahwasanya itu ada pertemuan antara forum honorer dengan Kemendagri. Nah, di sini judul beritanya, informasi pejabat Kemendagri bikin guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 itu punya harapan baru. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pasca bertemu pejabat Kemendagri, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 itu punya harapan baru, di mana menurut Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, yaitu Bu Hetty Kustrianingsih, hasil audiensi pada 9 Desember itu makin jelas terungkap bahwa anggaran menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen P3K. Nah, jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin Pemda menolak mengusulkan formasi P3K semaksimal mungkin. Intinya ada di anggaran. Kalau anggaran P3K seperti CPNS, tidak akan ada Pemda yang menolak mengusulkan formasi. Tegas Bu Hetty kepada gpnn.com Sabtu 10 Desember. Nah, lebih lanjut dikatakan dalam audiensi yang dihadiri pelaksana harian PLH Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, yaitu Pak Yuliarto, perwakilan guru lulus PG baik negeri maupun swasta menyampaikan aspirasi. Nah, tercatat yang hadir perwakilan dari Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Indramayu, DKI Jakarta, dan Kabupaten Bekasi, mana rata-rata menyampaikan masalah minimnya usulan formasi P3K oleh daerah. Nah, kami meminta Kemendagri turun tangan, ucapnya. Bu Hetty mengungkapkan PLH Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah berjanji akan berkoordinasi dengan bagian keuangan daerah di Kemendagri mengenai anggaran gaji P3K. Nah, selanjutnya di sini jelaskan lagi bahwasanya Pak Yuliarto menyampaikan pemerintah akan tetap memperhatikan guru honorer khususnya yang P1, yaitu Perda 1 yang sudah lulus PG di tahun 2021 itu untuk bisa diselesaikan, terangnya. Nah, Bu Hetty mengaku lega pejabat Kemendagri menerima aspirasi semua guru lulus PG, terutama yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 dan berjanji untuk ditindaklanjuti. Nah, ini Bapak Ibu foto saat forum guru honorer lulus passing grade P3K 2021 saat beraudiensi dengan pihak Kemendagri atau pejabat Kemendagri. Nah, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan informasi dari salah satu pemerintah daerah, yaitu di NTT Bapak Ibu ya, bahwasanya ada penegasan dari kepala daerahnya bahwasanya guru honorer lulus PG di NTT itu tidak perlu resah, pasti diangkat sebagai P3K. Di sini jelaskan bahwasanya Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan kabar terbaru terkait guru honorer lulus PG P3K 2021 di provinsi itu. Dia menyebut bahwa guru honorer lulus PG seleksi P3K 2021 dipastikan diangkat sebagai ASN. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada penegasan dipastikan diangkat sebagai ASN. Kami pastikan para guru honorer yang sudah dinyatakan lulus tes dengan passing grade dalam tes ASN P3K akan diangkat pemerintah ASN P3K, kata Pak Victor di Kupang Jumat 9 Desember. Nah, dia menyampaikan itu terkait nasib ratusan guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah dinyatakan lulus tes 2021. Itu namun hingga kini belum menerima SK pengangkatan sebagai ASN P3K. Nah, Pak Victor minta para guru honorer yang sudah dinyatakan lulus tes P3K 2021 tidak resah karena dipastikan diangkat sebagai ASN P3K. Mereka pasti diangkat karena tidak ada pilihan lain karena sudah dinyatakan lulus tes P3K, katanya. Dia menambahkan, semuanya tergantung pada kondisi keuangan daerah.
Apabila sudah memungkinkan, maka para guru honorer itu diangkat. Apabila sudah diangkat, maka hak dan kewajibannya harus dipenuhi, seperti harus mengajar dan menerima gaji sesuai ketentuan, kata Pak Victor. Dia mengatakan saat ini pemerintah Provinsi NTT belum menerbitkan SK kepada ratusan guru honorer lolos tes P3K karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembayaran gaji para guru yang sudah nyatakan lulus tes ASN P3K tersebut. Nah, kami mau bayar pakai apa kalau kami menerbitkan SK? Lalu siapa yang bayar gajinya? Karena dana yang dialokasikan dari pusat sudah dipotong. DAU yang dialokasikan pemerintah pusat itu telah dipangkas, kata Pak Victor. Sehingga di sini beliau menjelaskan Pemprov NTT sangat berhati-hati dalam pengangkatan tenaga P3K karena membutuhkan dana ratusan miliar sebagai gaji tenaga ASN P3K itu. Jadi Bapak Ibu, dari audiensi yang kita dapatkan penjelasannya dan juga ada informasi daerah di sini mengenai pengangkatan ini, tentunya adalah faktor utamanya berkaitan dengan anggaran Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya ada kebijakan baru yang akan digunakan di tahun 2023 yang disampaikan pada saat rakor pengadaan ASN P3K 2023, di mana di sini dijelaskan pada saat rakor pengadaan ASN tersebut bahwasanya perintah mendorong agar Pemda untuk mengajukan formasi guru khususnya sebesar 100% kebutuhan, di mana anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Itu ada 3 Bapak Ibu ya, 3 kebijakan yang disampaikan pada saat rakor kemarin. Yang pertama itu jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Kemudian Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Ini tentunya berkaitan juga untuk dengan P3K teknis, P3K kesehatan mengenai untuk penggunaan DAU dalam gaji P3K. Dari sini DAU untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.